Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yeti sebagai kepala sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan yang saya hormati, maaf di sini kita adalah belajar bersama-sama tentang modul yaitu 1.4 budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu bisa menanya sendiri. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dengan adanya budaya positif tersebut, maka akan terciptalah yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yaitu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, berpikiran plural. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang budaya positif, karena budaya positif itu nanti harus didukung, yaitu dukungnya yang pertama dari warga sekolah sendiri, lingkungan yang positif, saling bekerja sama. Berarti yang misalnya saling bekerja sama antara murid, wali murid dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian saling belajar, mempunyai karakter yang baik, kebiasaan baik, saling mendukung. Bapak Ibu yang saya hormati, kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan setiap hari itu apa? Contoh, Bapak Ibu guru beserta anak didik beserta siswa sudah melaksanakan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Itu sudah menunjukkan yaitu kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, untuk melanjutkan yaitu pertanyaan tentang tematik. Bapak Ibu nanti bisa yaitu menunjukkan tentang setuju atau tidak setuju. Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ya. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawabannya itu semuanya betul. Lanjut, modul 1.4 yaitu budaya positif. Di dalam modul ini ada banyak
Pembelajaran dengan paradigma baru merancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk membuat profil belajar Pancasila. Yang dimaksudkan terdiferensiasi yaitu dengan banyaknya metode-metode yang kita pakai dalam pembelajaran. Bapak Ibu masih ingat yaitu Bapak pelopor kita, Bapak pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, kita itu sebagai guru tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi mengarahkan, membimbing, memberi tuntunan yang baik kepada anak-anak sampai anak itu nanti mencapai kebahagiaan. Kita tahu bahwa setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Namun kita sebagai pendidik, kita harus tahu karakternya anak si A sampai si Z itu seperti apa. Akhirnya kita nanti bisa menyelesaikan jika anak itu mempunyai masalah. Next. Di sini pendidikan diibaratkan. Pendidikan itu ibarat sebagai petani. Petani harus mampu merawat padi yang ditanam agar bisa tumbuh dengan baik. Dengan cara mengolah tanah dengan baik, memberi air dan pupuk yang cukup serta mampu membasmi hama yang mengganggu. Menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa, tapi memahami bahwa anak didik juga punya tulisan kodrat tersendiri. Kita hanya mampu untuk menebarkan, mewarnai dan juga menghapus sesuatu yang salah yang ada pada dirinya. Akhirnya petani itu tidak mampu mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Artinya pendidik itu hanya menuntun siswa dan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Contoh seperti misal, sekarang ini zamannya adalah zaman IT. Ya, berarti anak-anak itu seharusnya mampu untuk menguasai IT. Bahkan antara anak dengan gurunya saja lebih mampu anak daripada guru ya. Anak lebih mampu untuk menguasai IT. Next, apa yang berubah dari paradigma belajar? Yang pertama, mengubah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekarang ini pembelajarannya yang berpusat pada siswa. Kalau dulu yang berpusat pada guru, dan sekarang adalah pada siswa. Yang kedua, menghargai perbedaan dan karakter siswa. Tiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Menciptakan pembelajaran menarik dan menyenangkan, kita itu setiap guru ada variasinya yang bervariasi. Di mana kita itu mengajar siswa, siswanya itu bisa menyenangkan, otomatis dengan cara pembelajaran yang bervariasi. Mungkin bisa dengan menempel-nempel, bisa. Mungkin bisa dengan menghasilkan anak itu akhirnya video. 4. Menyadari bahwa guru bukan salah satunya yaitu sumber belajar. Karena sumber belajar yang diterima anak-anak itu banyak. Bisa yaitu buka TikTok, boleh buka yaitu YouTube, atau Google itu, atau boleh belajar di perpustakaan, baca buku. Yang kelima, menuntun siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Next, sekarang disiplin positif. Disiplin positif yaitu makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan
tidak hanya kesedihan saja. Memang ada sedih, ada senang, tapi di sini adalah setiap orang membutuhkan adalah kesenangan. Tentang penguasaan di sini dalam arti dalam suatu pembelajaran murid itu mungkin ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka dia ingin menguasai dalam materi tersebut. Kebebasan, siswa perlu bebas, tidak dikekang terus, sama dengan Bapak Ibu guru yang punya anak di rumah, kan tidak hanya dikekang terus, kan juga mempunyai ingin yaitu kebebasan. Next, 5 posisi kontrol diskusi. Yang pertama yaitu penghukum. Pernahkah Bapak Ibu guru itu menghukum anak-anak? Gimana gesturnya Bapak Ibu guru pada waktu menghukum anak itu? Jelas ada yang matanya agak melebar gesturnya. Kata-kata ucapan kita ada kata kasar atau tinggi, itulah yang masuk menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita merasa anak itu belajar, namun pada waktu mencapai nilai yang akan diinginkan mendapatkan nilai yang jelek, guru merasa kecewa. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman di sini guru seolah-olah menjadi teman kepada anak dengan mengucapkan rasa, ayo silahkan mengerjakan tugas halaman berapa. Berarti kita seolah-olah berteman kepada anak. Teman. Pemantau di sini seorang guru memantau anak, apakah anak itu sudah melaksanakan kedisiplinan atau sudah melaksanakan disiplin waktu, disiplin tempat belajar, misalnya gitu. Terus kemudian manajer, seorang guru adalah manajer. Manajer itu apa? Mengatur siswa. Setiap hari, setiap masuk kelas, Bapak Ibu guru jelas mengatur siswa-siswanya. Mungkin tujuannya anak itu yang tidak rapi, berarti Bapak Ibu guru bisa sebagai manajer di sini mengatur anak-anak. Next, yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ada yang namanya peraturan sekolah, ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang harus dibuat oleh wali kelas masing-masing. Jadi nanti setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Sudah ada peraturan sekolah, ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama. Maksudnya bersama ya wali kelas bersama dengan anak-anak. Wali kelas hanya sebagai fasilitator yang membuat keyakinan nanti anak-anak. Nah, keyakinan anak-anak nanti dengan kelas satunya berbeda. Keyakinan ini dibuat oleh kelas itu sendiri bersama wali kelas. Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung kelas itu sendiri. Karena keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah sama, yang berasal dari diri dan tanpa paksaan, tidak ada rasa paksaan. Karena yang membuat itu nanti anak-anak sendiri. Tapi mengacu pada hal yang positif. Kalau peraturan
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Tiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu jika diterapkan di sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu bisa belajar sendiri itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh untuk segitiga restitusi yang saya pakai contoh di sini, contoh kalau anaknya Pak Bodi, karena anaknya Pak Bodi ini yang luar biasa ya, bervariasi anak, karakternya anak yang bervariasi. Contohnya, untungnya Pak Bodi kan ada ya. Saya mengajar di kelas 10 II1. Anaknya Pak Bodi itu ada yang namanya Abim. Pak Bodi sebagai wali kelas. Saya menyampaikan kepada Pak Bodi, Pak Bodi, setiap saya itu masuk kelas, yang namanya Abim itu selalu keluar dari ruangan. Ya alasannya sakit perut. Setiap saya mengajar, dia keluar dengan alasan sakit perut. Anak itu saya suruh ke UKS tidak mau, saya suruh ke Puskesmas tidak mau, hanya dengan alasan tersebut. Itu pun dilakukan berulang-ulang. Akhirnya Pak Bodi konfirmasi kepada Abim, menemui Abim atau memanggilnya, Abim, apa benar kalian itu tiap pelajaran bahasa Inggris selalu keluar dari kelas yaitu dengan alasan sakit perut? Ya Pak. Mengapa Anda disuruh untuk ke Puskesmas tidak mau? Memang saya sakit perut Pak. Pada waktu itu kamar mandinya di sini itu banyak anak yang antri. Akhirnya saya terlambat untuk masuk ke ruangan kelas. Kemudian Pak Bodinya sebagai wali kelas bertanya lagi, apakah sikap Anda itu sudah sesuai tercantum dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama? Ya Pak, termasuk kalau meninggalkan jam pelajaran itu keyakinan apa Bapak Ibu? Tidak mentaati tata tertib bisa. Akhirnya yang namanya Abim itu tidak mentaati tata tertib. Tolong besok lagi kalian sebagai siswa harus mentaati tata tertib yang baik. Apapun yang terjadi, pelajaran apapun silakan Anda mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapak. Sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya atau enggak? Ya. Monggo. Restitusi sendiri makna apa? Restitusi. Restitusi. Restitusi itu merupakan suatu hambatan kan? Ya. Bu Esti mau tanya? Apa tadi bedanya tentang peraturan sekolah dan keyakinan luas beserta contohnya yang lebih Rinci, ya terima kasih Bu Esti. Tadi sudah saya sampaikan, kalau peraturan itu dibuat bersama-sama dengan warga sekolah. Mengacu pada kalimatnya nanti ada yang negatif.
di keyakinan harus rajin belajar. Itu nanti keyakinan kelas itu harus dibuat di masing-masing kelas. Yang membuat adalah wali kelas bersama anak-anak. Tadi saya sampaikan setiap kelas itu nanti keyakinannya itu berbeda-beda. Karena setiap anak kan punya karakter yang berbeda. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana cara kita contoh salah satu contoh pada zaman sekarang yang berpusat pada siswanya harus bisa IT. Kemudian bagaimana kita menerapkannya ketika pembelajaran itu juga harus berpusat pada siswa. Ya, terima kasih Bu Ina. Karena sekarang ini pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru itu hanya sebagai fasilitator, maka karena untuk belajar itu banyak macamnya, bisa menggunakan YouTube tutorial, itu ya Bu, bisa. Terus TikTok itu pun juga bisa. Membaca buku di perpustakaan juga bisa. Memang kendalanya kita itu swasta. Bagaimana untuk anak-anak itu bisa mempunyai kebiasaan untuk membaca? Kita melalui dengan proses. Tidak ada yang namanya orang itu belajar dengan instan. Selalu semuanya berproses. Terima kasih. Mungkin ada yang tanya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sekarang kalian sudah memasuki tahun pelajaran 2023-2024. Maka dulu yang kalian itu dengan ruangan yang berbeda, sekarang Anda memasuki yaitu ruangan yang baru. Oleh karena itu, kita nanti kalian jelas akan memimpikan kelas yang seperti apa yang Anda bikin nanti. Silakan kalian menulis sesuai dengan kesenangan karakter Anda, sesuai dengan nilai kebajikan yang Anda buat. Anak-anak, kalian nanti menulis sesuai kelas impian apa yang Anda perlukan, yaitu sesuai dengan nilai kebajikan yang Anda perlukan. Silakan Anda menulis seperti ini sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Sudah selesai ya anak-anak? Silakan Anda tempel di sini. Silakan ke depan, tempel. Bagas, tempel. Oke, terima kasih anak-anak sudah menuliskan kelas impian yang diinginkan. Ada yang menulis semua teman berbuat sopan. Ada yang menulis seperti itu. Sudah bagus. Ingin kelasnya itu asri. Kemudian ada yang menulis semua teman saling bekerja sama. Betul, karena yang namanya ruangan kelas itu kerjasama untuk mengerjakan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada yang menulis semua teman yang disiplin, karena kalian sebagai siswa wajibnya harus disiplin dalam melaksanakan tugas. Kemudian ada yang menulis menginginkan kelas itu yang bersih. Yang namanya kelas untuk tempat pembelajaran, tentu saja kelasnya itu harus bersih. Terima kasih anak-anak sudah menuliskan kelas impian yang sudah bagus. Kemudian selanjutnya nanti kalian merujuk pada yaitu keyakinan kelas. Anak-anak, setelah kalian itu menuliskan yaitu impian kelas yang Anda buat, sekarang adalah merujuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah sesuai dengan nilai kebajikan yang Anda buat, maka yang merujuk pada hal yang positif. Silahkan
Anda menulis di struktur yang sudah saya bagikan. Silakan menulis. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di depan situ. Ini saya. Nanti kita bahas bersama-sama agar menciptakan keyakinan kelas yang baik dan sempurna sesuai dengan karakter kalian. Kelas, terutama di kelas 11, itu ada yang menuliskan disiplin, ada yang menuliskan tolong menolong, kemudian ada yang menuliskan yaitu minta maaf. Jika kalian itu merasa bersalah pada teman Anda, Tuhan akan mengucapkan yaitu minta maaf. Terima kasih, ada teman kalian mempunyai sesuatu, kalian diberi, mengucapkan terima kasih. Kemudian rapi dalam penampilan. Yang namanya seorang siswa, seorang murid harus mengikuti aturan yang ada di sekolah, yaitu rapi dalam berpakaian. Kemudian menjaga kebersihan dan merawat tanaman. Lingkungan sekolah, lingkungan kelas harus bersih dan Anda bisa menjaganya. Terima kasih kalian sudah menulisnya. Di sini saya akan membacakan dari tulisan anak-anak, hasil dari keyakinan kelas dari anak-anak. Saya akan membacakan yaitu keyakinan kelas 11. Yang pertama, disiplin dalam segala hal. Yang kedua, saling menghormati guru dan teman. Yang ketiga, tolong menolong, minta maaf, terima kasih. Yang keempat, jujur dalam perkataan dan perbuatan. 5, gotong royong di kelas. Bisa di kelas, bisa di sekolah, bisa di rumah. Berani jika ditunjuk oleh guru. Maksudnya di sini berani ditunjuk oleh guru berarti Anda seorang siswa adalah wajib belajar. Tidak ditunjuk oleh guru pun jika kalian bermampu bisa silakan maju ke depan untuk mengerjakan sesuatu. Rapi dalam berpenampilan, menjaga kebersihan dan merawat tanaman. Inilah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas ini. Ini bisa disepakati anak-anak? Bisa. Terima kasih. Sekarang saya akan tanda tangan. Setelah itu kalian nanti juga tanda tangan yang ada di sebelah sini. Silahkan satu persatu menandatangani. Ayo caranya, silakan tanda tangan. Ayo maju dulu. Silakan tanda tangan. Tiga. Anak-anak, ini keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Silakan Anda baca. Nomor 1. Disiplin Saling mempunyai guru dan teman. Tolong menolong, minta maaf, terima kasih. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Gotong royong di kelas. Berani jika ditunjuk oleh guru. Rapi dalam penampilan. Menjaga kebersihan dan merawat tanaman. Terima kasih anak-anak. Ini semua adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Semoga kalian nanti bisa melaksanakannya. Selanjutnya yaitu testimoni dari teman kalian. Siapa yang bisa untuk mewakili testimoni tersebut? saya. Silakan Bagas maju ke depan. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pamungkas. Jadi saya dan teman-teman semuanya sekelas melaksanakan kegiatan
membentuk keyakinan kelas. Jadi saya dan teman-teman semuanya mengetahui nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan di kelas maupun di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Bagas. Terima kasih atas testimoninya. Terima kasih anak-anak. Kita sudah membuat atau membentuk keyakinan kelas, terutama di kelas 11. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita bentuk nanti ke depannya kalian bisa mentaati aturan yang ada di sekolah sini. Ya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.